ya. Oke, terus sekarang saya share layar saya. Nah, nih. Nih. Nah, Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu kemarin sudah belajar materinya sampai di sini ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, eh, saya akan memulai dari akan mengulang ya, sedikit mengulang ya. Di slide ini yang kemarin sudah sempat disampaikan oleh Pak Muhadi. Nah, nah, Bapak dan Ibu, jadi kemarin Pak Muhadi sudah menyampaikan ya, aset sama dengan utang tambah modal ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya akan mengulang mulai dari sini karena ini penting banget Bapak dan Ibu ya, terutama yang belum ikut pelatihan akuntansi sebelumnya. Ini adalah pondasi ya. Ini adalah ya pondasi untuk Bapak dan Ibu bisa membuat jurnal ya, untuk membuat jurnal eh, menggunakan aplikasi Excel yang dari PKN Stan ya. Jadi untuk menggunakan Excel yang dari PKN Stan, aplikasi akuntansinya, Bapak dan Ibu harus memahami dulu eh, penempatannya ya, penempatan eh, saya mencatatnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya, Bapak dan Ibu. Dan dasarnya adalah ini ya, persamaan dasar akuntansi ini. Jadi Bapak dan Ibu, eh, jadi target eh, materi hari ini adalah Bapak dan Ibu menguasai persamaan dasar akuntansi dan memahami penempatan kalau mencatat itu di sisi kiri atau di sisi kanan, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi, eh, Bapak dan Ibu ya, persamaan dasar akuntansi ini berlaku untuk perorangan ya. Saya, Bapak dan Ibu, berlaku juga nih rumus ini nih, aset sama dengan utang tambah modal ya. Aset itu apa? Aset adalah harta. Ya, aset itu adalah harta. eh, Misalnya berupa apa harta? Kalau saya pribadi misalnya saya punya rumah ya, saya punya kendaraan, saya punya peralatan berupa meja ya, meja, kursi saya punya gitu ya. Kemudian apalagi saya punya baju di rumah, itu adalah harta saya, itu adalah aset saya. Nah, Bapak dan Ibu sama kan ya, asetnya juga itu kan. Nah, terus ya, aset aset saya itu dulu belinya uang dari mana? Nah, itu yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kiri itu adalah daftar harta saya, ya. Kemudian di sebelah kanan itu merupakan sumber dananya. Ketika dulu saya beli baju, itu uangnya uang saya sendiri, uang yang saya miliki sendiri dari kerja saya, ya, gaji saya, atau uang dari ngutang gitu ya. Nah, kalau yang saya beli baju sih seingat saya semuanya belinya pakai uang saya sendiri gitu ya. Ya. Kemudian eh, ketika beli kendaraan, nah ini ketika beli kendaraan kayaknya saya tidak membayar semuanya pakai uang saya, tapi sebagian pakai cicilan. Nah, berarti kalau saya membeli kendaraan dengan cara mencicil ya, dengan angsuran, artinya untuk membeli kendaraan itu sumber dananya adalah dari utang, ya. Termasuk ketika beli rumah ya, ketika bikin rumah, saya juga uangnya uang sendiri nggak cukup, modal sendiri nggak cukup, saya perlu ngutang juga. Nah, Bapak dan Ibu ya, jadi ya harta yang kita miliki ya sumber dananya pasti
ada dua, ya sumber dananya pasti dua. Yang pertama adalah dari penghasilan uang yang saya miliki sendiri, ya dari penghasilan saya. Kemudian kalau nggak cukup, kemudian sumber yang kedua adalah dari ngutang, dari utang. Ya, jadi itulah ya yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi, ya aset sama dengan utang tambah modal, yaitu semua aset, semua harta yang kita miliki itu sumber dananya adalah kalau nggak dari modal sendiri artinya uang sendiri ya. Kalau nggak dari modal, kalau nggak dari modal sendiri atau dari uang saya sendiri, itu ya berasal dari utang ya. Apakah utang ke orang tua atau ke teman atau ke saudara atau ya utang ke bank, gampangnya gitu ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Eh, apakah bisa diterima persamaan dasar akuntansi yang pertama ini bahwa harta atau aset itu sumber dananya adalah dari utang. Kalau nggak dari utang berarti dari uang sendiri, dari modal sendiri. Apakah sepakat semua Bapak dan Ibu? Halo, sepakat? Sepakat, sepakat. Sepakat ya. Ya, karena kan realitanya begitu ya, realnya begitu. Realitanya begitu ya. Ya. Nah, kemudian, nah, kalau kita punya modal, Bapak dan Ibu, kalau kita punya modal ya, nah modalnya ini kita bikin usaha ya. Misalnya sekarang kalau kita bicara ini ya BUMDes ya, atau bicara toko ya, kalau Bapak dan Ibu yang punya warung di rumah, punya toko gitu ya. Ini juga sama ya. Kalau di BUMDes juga sama penerapannya. Kalau BUMDes itu punya asetnya berupa apa? Ya, ya hartanya BUMDes berupa ada uang ya. Mulai dari uang tunai, ada berupa eh, kalau sudah punya meja kursi, barangkali ada yang sudah punya ruang kantor gitu ya. Kalau yang sudah lebih maju lagi mungkin sudah punya kendaraan atau punya laptop gitu ya, punya laptop sendiri ya, itu adalah aset ya, harta. Hartanya BUMDes itu berasal dari mana? Ya pasti berasal dari modal ya. Modalnya BUMDes itu kan yang uang yang dikasih dari desa itu ya, itulah modal BUMDes ya. Kemudian kalau yang dari utang kayaknya kayaknya belum ada ya, saya belum menemukan ya BUMDes BUMDes yang sudah berani utang. Ya paling sumbernya dari modal saja ya. Nah, kemudian, nah kalau Bapak dan Ibu setelah menerima uang dari desa menjadi modal, itu kan nanti prosesnya sebagian dibelikan peralatan operasional ya, dibelikan meja kursi, dibelikan laptop, kendaraan, ya kemudian untuk kalau yang mau dagang ya dibelikan barang-barang dagangan kan gitu ya. Nah, sehingga ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan usaha, nanti lama-lama modalnya akan berkembang, ya. Kenapa? Karena kan kita eh, usaha kemudian ada pemasukan, ya, ada uang yang masuk, ya. Kalau kita jualan, maka akan ada pendapatan dari penjualan. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kalau kita ada pendapatan dari usaha, itu sifatnya menambah modal atau malah mengurangi pemasukannya? Ya, pemasukan tentunya menambah ya. Pemasukan itu akan menambah modal ya. Kemudian kalau kita berusaha kan kita harus keluar biaya ya. Bayar listrik, kalau tokonya sewa bayar sewa. Kemudian bayar lagi kebersihan, keamanan ya. Nah, maka kita akan keluar uang, akan ada pengeluaran untuk membayar biaya-biaya usaha. Nah, kalau uang keluar untuk biaya usaha berarti modalnya menjadi berkurang, ya. Sehingga bisa kita bisa
Nextnya mana? Selanjutnya, ya. Nah, ya. Yang selanjutnya adalah ya modal tadi kita kembangkan ya kita pakai untuk usaha akan mendapatkan pendapatan akan ada pendapatan yang masuk itu menambah modal ya dari modal kalau kita sebut sebagai modal awal ya dari yang diterima dari desa kemudian eh, kita pakai usaha akan menambah ya ada pendapatan yang menambah modal kita dan juga kita harus membayar beban yang mana beban itu akan menjadi pengurang ya pengurang modal kita. Nah, Bapak dan Ibu, sampai di sini apakah bisa disepakati semuanya bisa sepakat bahwa ya modal itu ya kan yang pertama tadi persamaannya aset sama dengan utang tambah modal. Nah, modal ini kalau kita rinci ya modalnya kan awalnya berupa modal awal dari BUMDes, dari desa. Kemudian ketika kita ada penghasilan dari usaha, maka akan menambah modal, tambah pendapatan. Kemudian kalau karena kita bayar biaya, maka akan mengurangi, ya, berkurang dengan beban. Sampai di sini semuanya bisa sepakat? Halo? Sepakat ya? Sepakat. Ya, terima kasih Pak Taufik Hidayat. Ya, jadi eh jadi ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah eh, persamaan daftar akuntansi yang dikembangkan ya, yang baris yang kedua. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ya, sekarang kita eh, bicara ilmu matematika ya. Ilmu matematika itu misalnya ya, kalau saya umpamakan utang itu angka satu, modal itu angka satu, pendapatan angka satu, beban angka satu. Berarti aset kita nilainya berapa? Satu tambah satu tambah satu, tiga. Tiga kurang satu, berarti dua nih Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dua. Dua sama dengan satu ditambah satu. Ya ini tanya kan tambah kan, tambah satu kurang satu. Nah, kalau secara ilmu matematika, ya, secara ilmu matematika eh, yang ini kan minus satu ya, ya, minus satu ini, ya, kalau ini tambah ya, ini juga tambah ya. Nah, kalau secara ilmu matematika yang kalau minus satu dipindahkan ke sebelah kiri sama dengan boleh nggak? Dua ya sama dengan yang satu tetap ini satu tambah satu ya tambah satu kemudian ditambah satu kemudian di sini minusnya kita pindahkan ke sini Bapak dan Ibu ya menjadi begini benar apa enggak ya saat ini kalau ilmu matematika kalau di sini tandanya minus kalau pindah menyeberangi sama dengan menjadi tanda plus gitu ya intinya satunya sekarang menjadi plus bukan minus lagi kalau kita hitung satu tambah dua berapa tiga sama dengan satu, dua, tiga. Ternyata betul Bapak dan Ibu ya. Nah, secara matematika yang persamaan yang ini minus beban bisa kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi beban tambah aset ya. Beban tambah aset sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Ya. Sepakat nggak Bapak dan Ibu? Kayaknya harus sepakat ya. Sepakat. Ya. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadinya ya, sekarang di persamaan yang ketiga saya ya kita boleh menuliskan nih ya yang
beban yang di sini ada tandanya minus, minus beban. Kalau secara ilmu ilmu matematika ini kita bisa pindahkan ke sebelah kiri sama dengan ya menjadi dia minusnya hilang ya menjadi tanda plus ya. Tapi kalau tanda plus di depan kan nggak usah dituliskan ya. Ya sudah beban tambah aset sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Nah, Bapak dan Ibu ya, yang baris yang ketiga inilah yang nantinya menjadi dasar ya, menjadi dasar untuk kita melakukan membuat jurnal transaksi, menginput. Oh, kok jadi begini? Menjadi untuk kita menginput ya. Wah, jadi jelek nih. Menghapusnya bagaimana? Ya, jadi baris yang ketiga ini adalah untuk kita menjadi landasan ya. Nanti kita akan menempatkan kalau kita menjurnal itu di kiri atau di kanan. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kita sekarang punya ini ya, ada sisi kiri, ada sisi kanan ya. Ada sisi kiri, ada sisi kanan ya. Yang di sebelah kiri ada beban dan aset ya, ada beban dan aset. Yang di sisi kanan ada utang, modal, dan pendapatan ya. Jadi posisi kiri dan posisi kanan ini Bapak dan Ibu ya, ini nanti eh, yang posisi awal ini ya kita sebut sebagai posisi normal ya, posisi normalnya ya. Posisi normalnya beban dan aset di sebelah kiri, kemudian posisi normalnya utang, modal, dan pendapatan di sebelah kanan ya. Kemudian ya, kalau dalam akuntansi ya disebut yang sebelah kiri ya sisi kiri ya, di sebelah kanan disebut sisi kanan. Dan namanya apa? Sisi kanan. Nah, Bapak dan Ibu ya, di akuntansi yang modern ya, di pembukuan yang modern itu kita kalau mencatat suatu transaksi, misal transaksi itu apa sih? Misalnya membeli barang dagangan, kemudian menjual barang dagangan, itu adalah namanya transaksi ya. Membayar gaji itu juga namanya transaksi. Nah, kalau menggunakan pembukuan yang sederhana, itu kita mencatat hanya buku pengeluaran kas ya. Membayar utang, dicatatlah uang keluar bayar utang atau membayar listrik, uang keluar dicatat keluar membayar listrik ya. Hanya di satu kolom saja ya, hanya di satu kolom saja. Ini kita mencatat ini adalah pengeluaran ya, pengeluaran hanya untuk pengeluaran ya. Kemudian kalau pemasukan hanya untuk mencatat pemasukan gitu ya. Nah, kalau itu adalah akuntansi yang sederhana ya, pembukuan yang sederhana ya. Tetapi kalau pembukuan yang sederhana itu kita tidak bisa otomatis nanti langsung membuat menjadi laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas itu nggak bisa. Kita harus menyusun lagi, membuat lagi dari awal ya. Sedangkan kalau yang akuntansi yang modern itu akuntansinya itu setiap kali kita mencatat itu kita langsung menempatkan di dua kolom ya. Ada kolom kiri, ada kolom kanan ya. Kalau kita menjual nanti akan kita mencatat di dua tempat, di dua kolom ya. Kolom kiri dicatat apa, kolom kanan dicatat apa gitu. Nah, Eh, keunggulannya apa akuntansi yang mencatatnya di dua kolom kiri dan kanan? Keunggulannya nanti kalau menggunakan aplikasi Excel yang otomatis, nanti Bapak dan Ibu kalau sudah selesai melakukan pencatatan transaksi sampai 1 bulan, sampai setahun, nanti otomatis laporan laporan laba rugi sudah langsung jadi, ya, nggak usah bikin-bikin lagi, ya. Neraca juga langsung jadi. Ya.
Terus aturan menempatkannya bagaimana? Kita nyatetnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini aturannya sekarang akan saya berikan ya. Aturannya adalah kalau ya, kalau aset dan beban bertambah, maka dia akan dicatat di kolom sebelah kiri ya. Jadi, kemudian, jadi Bapak dan Ibu yang belum pernah melihat buku jurnal ya, nanti pada intinya nanti di buku jurnal itu akan ada dua kolom ya, kiri kanan gitu ya. Nah, aturannya adalah kalau ya untuk beban dan aset yang bertambah, kalau bertambah catat di sebelah kiri. Nah, kalau utang, modal, dan pendapatan bertambah, itu catatnya sebelah kanan. Ya, ini adalah kunci. Ya, kuncinya itu saja, Bapak dan Ibu, untuk membuat jurnal akuntansi yang modern, yang dua kolom. Ya, jadi aturannya adalah kalau aturan pertama, jadi kalau beban dan aset bertambah, catat sebelah kiri. Yang kedua, kalau utang, modal, dan atau pendapatan bertambah, catat sebelah ditempatkan sebelah kanan. Ya. Eh, kemudian, jadi Bapak dan Ibu cukup menghafalkan itu saja ya, menghafalkan beban aset di beban dan aset di kiri, utang, modal, pendapatan di kanan. Ya. Tadi saya menyebutkan posisi yang di baris ketiga ini merupakan posisi normal. Ya. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kalau normal itu maksudnya kalau dia sedang bertambah, kalau dia bertambah, tempat lekanlah di sisi normalnya. Beban dan aset bertambah, catat di kiri. Utang, modal, pendapatan bertambah, catat di kanan, di posisi normalnya. Ya, itu aturan yang kita singkat ya, itu aturan pertama ya. Kalau bertambah, catatlah di posisi normalnya. Ya, maksudnya posisi normal, posisi yang ini, yang di baris ketiga ini, beban aset di kiri, utang, modal, pendapatan di kanan. Ya, jadi kalau bertambah, tempatkanlah di sisi normalnya masing-masing akun. Ya, kita menyebut akun ya, akun beban, akun aset gitu ya. Nah, aturan yang kedua, kalau berkurang, tempatkan di sisi sebaliknya. Ya, aset bertambah, tempatkan di sebelah kiri. Kalau ada transaksi yang menyebabkan aset berkurang, berarti nanti ditempatkan di sebaliknya, di kanan. Beban bertambah, nanti catat di kolom sebelah kiri. Kalau dia berkurang, bebannya berkurang, tempatkan di catatnya di sebelah kanan. Utang ya, utang bertambah, catat sebelah kanan. Kalau utangnya berkurang karena dibayar, maka catatlah utang di sebelah kiri. Ya. Modal bertambah di kanan, kalau berkurang di kiri. Pendapatan bertambah di kanan, berkurang di kiri. Ya, kalau aturan yang kedua, kalau ada kalau transaksinya menjadikan akun-akun itu berkurang, ya akun beban, akun aset, utang, modal atau pendapatan berkurang, maka posisikan tempatkan di posisi sebaliknya dari posisi normalnya. Ya, baik Bapak dan Ibu, ya ini adalah kunci ya, kunci Bapak dan Ibu bisa melakukan jurnal akuntansi modern ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya kasih tahu satu rahasia ya. Orang bilang akuntansi sulit ya. Kenapa? Karena salah memaknai atau sebelum saya sampai sebutkan salah memaknai, saya sebutkan dulu ya. Saya cerita dulu sejarahnya ya. Siapa yang menemukan sistem pencatatan dua kolom akuntansi kiri kanan, Bapak dan Ibu? Ternyata bukan orang Indonesia, bukan orang Mesirawas. Ternyata orang dari Italia, ya, orang dari Italia namanya Luca Pacioli, ya tulisannya Luca Pacioli. Saya nggak tahu cara baca yang benernya, ya tulisannya Luca Pacioli. Ya.
Nah, jadi kalau orang Italia dia menyebut kiri, dia bilangnya juga ini kiri dan kanan, ya. Tapi kan bahasa Italia bukan kiri dan kanan, yaitu kan bahasa Indonesia ya. Kalau dia menyebutnya kiri itu credere, credere, ya. Kalau bahasanya Italianya ya, kiri itu credere, ya. Credere, kemudian kalau diambil oleh bahasa Indonesia, diserap ya ke bahasa Indonesia, kita bilang kredere kok kayaknya agak gimana gitu ya. Maka menjadi apa? Disingkat disebut menjadi apa namanya? Kredit. Kok kredit? Oh, kok saya terbalik. Ralat ya. Maaf, saya salah ya. Ya, gara jadi apa kiri itu apa? Orang Italia bilangnya debere ya. Kalau credere tadi yang kanan. Saya salah ya. Ya. Jadi kiri dibilangnya debere ya. Jadi orang Italia bilang kiri apa? Kiri debere. Kemudian orang Indonesia em, bilang debere kayaknya jelek ya. Kemudian sama orang Indonesia dibilang menjadi debit ya. Jadi kiri ya bahasa Italianya apa? Debere ya. Kemudian diindonesiakan menjadi debit ya. Kemudian kanan, kalau kanan orang Italia menyebutnya credere ya. Dibilangnya credere. Kemudian sama orang Indonesia dibilang menjadi apa? Kredit. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekarang sudah tahu ya arti debit artinya apa? Debit artinya ini, kiri. Ya. Kalau kredit artinya apa? Kanan. Ya. Nah, tapi ya, jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah mengartikan debit sebagai kiri, kredit sebagai kanan, maka itu betul ya. Nah, tapi ada orang-orang yang salah menerjemahkan, salah mengartikan. Ada yang mengartikan debit itu tambah, ya. Kalau kredit kurang. Nah, ini adalah letak kesalahan yang menjadikan orang itu menjadi susah, ya, belajar akuntansi. Kenapa? Karena salah mengartikan. Salah menerjemahkan debit sebagai tambah, kredit sebagai kurang. Ya, kalau dia salah mengartikan begitu, itu sudah alamat ya. Akuntansi bakal ruwet, nggak akan bisa dipahami. Akuntansi menjadi sulit gara-gara salah mengartikan debit sebagai tambah, kredit sebagai kurang. Padahal yang sebenarnya debit itu artinya kiri, kredit artinya kanan. Ya, apakah debit berarti bertambah? Betul, untuk beban dan aset. Ya. Apakah kredit artinya tambah? Betul, untuk utang, modal, dan pendapatan. Ya. Tetapi ya, debit juga artinya bisa kurang. Untuk apa? Untuk utang ya. Kalau utangnya berkurang kan catatnya di sisi kiri. Ya, berarti debit untuk utang artinya berkurang. Kalau modal di sebelah debit, sebelah kiri artinya modal berkurang, ya. Pendapatan di sebelah debit artinya berkurang. Nah, jadi debit ini bisa tambah, bisa kurang, tergantung dari apa akunnya, ya. Maka yang tepat ya debit itu artinya kiri, ya. Kredit artinya kanan, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, ini adalah kunci ya. Saya kasih ya ini kunci untuk bisa memahami akuntansi dengan mudah. Ya. Jadi kuncinya adalah mengartikan, memaknai debit sebagai kiri, kredit sebagai kanan. Ya. Kemudian eh, sisi kiri adalah artinya kemudian untuk beban dan aset itu kalau dia bertambah tempatkanlah di sebelah kiri. Utang, modal, pendapatan, kalau bertambah tempatkan sebelah kanan. Ya, kalau
transaksinya asetnya menjadi berkurang, maka berarti kebalikan. Kalau aset bertambah di kiri, kalau berkurang tempatkan di kanan. Nah, Bapak dan Ibu, ya. eh, jadi kalau Bapak dan Ibu sudah memahami ini, maka ya sudah selesai, ya. Sudah bisa itu akuntansi itu, ya. Kita sekarang mau praktekkan, ya. Kita melakukan analisis, ya. Kalau ada transaksi, mencatatnya bagaimana, ya. Oh, ini kok nggak hilang nih? Harus dihilanginnya gimana nih? Ya, saya hilangkan dulu ya. Ini, oh, udah langsung hilang semuanya ya. Udah. Nah, sekarang, nah nih, Bapak dan Ibu nih. Jadi, tanggal 2 Januari, menerima kas tunai atas pendapatan tiket wisata sebesar 2.750.000 rupiah. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kita lakukan analisis ya pelan-pelan ya. Analisisnya adalah menerima menerima kas tunai. Berarti dan akuntansi ini analisisnya yang apa adanya ya, simple aja ya, jangan dibikin rumit ya. Ini kan kita menerima kas, berarti tadinya nggak punya kas, sekarang kita punya kas. Kas itu uang maksudnya ya, kas tunai. Kas ini adalah artinya uang. Dalam akuntansi ya uang, penyebutan uang adalah menggunakan istilah kas atau cash dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita usahanya wisata ya, usahanya wisata, ada orang yang datang beli tiket ya, selama 1 hari ya, ternyata terkumpul total 2.750.000, berarti uang kita bertambah ya. Kalau uang bertambah berarti uang uang itu kan bagian dari aset ya Bapak dan Ibu ya. Jadi aset atau harta tadi kan saya sebutkan meliputi apa? Berupa uang tunai, berupa meja kursi, laptop, kendaraan, itu adalah harta atau aset ya. Berarti kita terima uang, berarti kita uang bertambah atau aset bertambah. Aset bertambah tempatkan sebelah kiri. Itu yang pertama ya. Jadi nanti kita akan mencatat aset di sebelah kiri. Kemudian eh, dalam satu transaksi Bapak dan Ibu ya, untuk akuntansi pencatatan yang modern itu minimal harus ada dua. Ada yang di kiri dan satunya lagi pasti di kanan gitu ya. Nah, untuk transaksi menerima uang tiket yang kelihatan adalah uang bertambah ya. Uang bertambah artinya asetnya bertambah, tempatkan di sebelah kiri. Kemudian yang satu lagi adalah eh, uang ini dapat dari apa? Dapatnya karena apa? Karena kita menjual tiket wisata. Ya, berarti ada pendapatan tiket. Ya, kalau kita jualan berarti ada pendapatan ya, ada pendapatan penjualan kalau barang dagangan. Kalau menjual tiket ya berarti ada pendapatan tiket. Nah, tadi kalau di sisi kanan ada utang, modal, pendapatan. Nah, ini kan pendapatan bertambah ya. Kalau pendapatan bertambah berarti catatlah di sebelah kanan ya. Jadi sudah klop ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kas tunai bertambah, kemudian pendapatan tiket bertambah. Kas tunai bertambah, catatnya di kiri ya. Kemudian pendapatan tiket bertambah, catatnya di kanan. Ya, ini yang dimaksud dengan akuntansi kiri kanan ya, akuntansi dua kolom. Ya, jadi kemudian teknik mencatatnya ya. Jadi untuk oh iya nih, untuk tahunnya ini nggak klop nih, ini mohon maaf nih, apa ada kesalahan tahun ya.
Ini katanya tahun 2023, pas dicatat kok tanggalnya tahun 2022 ya. Ini mohon maaf ini ada kesalahan yang belum diperbaiki. Jadi buku jurnal bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ada kolom pertama kolom tanggal ya. Kita sesuai dengan tanggal transaksi 2 Januari ya 2 Januari. Tetapi tahunnya ini harusnya 23 nih ya. Harusnya 2023 ya. Supaya nggak bingung saya ganti nih. Saya pakai pensil ya. Mana pensilnya? Nah ini pakai 2023. Nah, kemudian yang kedua ada kolom nomor bukti ya. Nomor bukti itu untuk eh, memberikan jadi semua transaksi diberi nomor urut ya, nomor bukti, nomor urut ya. Mulai dari 001 urutan pertama, kemudian garis miring 01. Garis miring 01 artinya eh, bulan Januari. Ya, ini kan bulan Januari kan. Nah, ini dikasih kode 01 di sini. Kemudian ini UWA. UWA itu apa? Ini unit wisata air. Jadi ceritanya eh, BUMDes punya beberapa unit ya, unit usaha yang sekarang dicatat adalah unit wisata air ya, untuk unit usaha wisata air. Kita bikin singkatan UWA, unit wisata air. Kemudian yang terakhir ini tahunnya 2023. Kolom berikutnya adalah kode dan nama akun ya, kode dan nama akun. Yang pertama ini adalah kas tunai, nomor kodenya nggak usah dihafalkan ya. Nomor kodenya nanti akan ngikut secara otomatis kalau Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi Excel dari PKN Stan ya. Nah, ini kas tunai ditempatkan tadi karena kas bertambah ya, kasnya bertambah nih, kas bertambah, tempatkan di sebelah kiri ya di sisi kiri ya. Kemudian pendapatan tiket bertambah, maka dia ditempatkan di sisi kanan ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti ya kalau sekarang mungkin masih mikir ya kalau mau mencatat ini kiri atau kanan gitu ya. Tapi kan paling 5 kali mencatat juga kan akuntansi itu mencatat transaksi yang berulang ya. Sekarang nyatat pendapatan tiket, besok nyatat pendapatan tiket lagi, besoknya mencatat pendapatan tiket lagi dan seterusnya ya. Mungkin mikirnya 3 kali ya, nanti selanjutnya sudah apal ya. Baik ya kita eh ya kita lanjutkan dulu ya. Ya, sampai di sini bisa dipahami Bapak dan Ibu ya. Jadi kuncinya di slide yang tadi itu ya, kunci untuk eh jurnal. Monggo Bapak dan Ibu kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, yang transaksi yang tadi ya, saya mundur ya. Nah ini ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Halo, apakah semuanya baik-baik saja? Ya, halo. Ya, halo. Soalnya baru mau gabung ini Pak, belum ikut dari Ada yang baru baru masuk. bergabung ya, yang baru Oke, Pak. yang baru Ya, bergabung nanti Oke, sepertinya Pak. saya Terus, saya Bapak ada di WA yang itu ya, Musirawas yang dulu ya, ada nggak? iya, iya baru dapat link ini tadi, baru gak masuk ini. Eh, Nanti saya share ini aja mungkin ya ke apa materinya ke grup WA yang dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Nanti. Atau nanti juga saya coba bikin link untuk ini ya, link yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu nanti ya. Iya, Ya, iya, iya. sementara nanti saya share dulu di grup Musirawas yang dulu ya.
Nah, ini ada yang mengangkat tangan nih. Pak Izin Bapak untuk Ipan bertanya Pak. Oktanto, silakan di Eh, open mic-nya disampaikan. ini Pak, yang saya mau tanyakan, berarti semua transaksi itu kita catat di buku jurnal itu ya Pak ya? Maka dia akan otomatis masuk ke aplikasi Excel-nya itu, atau gimana? Ya, betul sekali Pak Ipan. Ya, nanti kalau pakai aplikasi, nanti semua transaksi dicatatnya di buku jurnal, di sheet jurnal, dan itu sudah cukup selesai tugas Bapak dan Ibu. Nanti untuk laporan laba rugi, neraca, arus kas itu sudah otomatis, sudah otomatis jadi gitu. Betul sekali. Sedikit lagi Pak, ini Pak yang saya mau tanyakan, misalnya kita kan ini untuk di Musirawas, di tahun 2025 ini kan kita banyak program ketahanan pangan. Berarti Mm-mm. yang kita isi awal itu apa namanya jenis-jenis program kita dananya berapa gitu atau seperti apa gimana nantinya? Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu ya. Untuk BUMDes sepertinya seluruh Indonesia sekarang bergerak ke ketahanan pangan ya Bapak dan Ibu ya. Ya kemarin saya pendamping pelatihan dengan BUMDes Jawa Timur juga semuanya ketahanan pangan. Bulan sebelumnya saya ke Belitung, itu juga ketahanan pangan Pak usahanya ya. Ya nanti Bapak dan Ibu untuk yang spesifik ke ketahanan pangan ya transaksi peternakan, pertanian, perkebunan nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Untuk yang di awal ini ya kami menyampaikan yang basic, yang dasar ya, yang secara mendasar dulu ya, transaksi-transaksi yang umum banget ya, transaksi dagang, jasa, dagang gitu ya. Nanti kalau sudah bisa dipahami dengan baik, nanti untuk melangkah ke yang ketahanan pangan itu menjadi menjadi mudah ya. Nanti dasarnya harus bisa dulu yang ini. Begitu Pak Ipa? Ya, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi silakan Bapak dan Ibu. Jadi kita apa target hari ini sampai dengan pemahaman ini ya, pemahaman penempatan di kiri, penempatan di kanannya seperti apa ya dengan contoh uh, analisis yang seperti ini ya. Ya, Izin bertanya, Pak. Izin silakan bertanya, Pak. Bapak Aldi dari Tugu Mulyo, silakan Pak. Atau Pak, Itu berarti ya. setiap penerimaan itu, Pak, jumlah kas bertambah terus, Pak ya? Ya, kalau penerimaannya tunai, penerimaannya dibayar dengan diterima kas uang tunai, betul ya. Kas tunainya akan bertambah terus kalau ada pendapatan. Betul. Kalau kalau untuk pengeluaran, Pak, Kalau pengeluarannya juga dibayar dengan kas tunai, uang tunai, maka posisinya kasnya berkurang. Kalau kas uang berkurang berarti tempatkan sebelah mana? sebelah kiri, Pak ya? Kalau kiri itu ini kan bertambah nih. Kalau bertambah, Oh ya, tempatkan Pak. di sebelah kiri, ya. Ini kan kas kita menerima kas nih. Kalau menerima kas, tempatkan sebelah kiri. Kalau berkurang, uangnya keluar ya sebaliknya. Oh, Tempatkan di nanti sebelah di kanan sebelah, berarti, Pak ya? betul. Tempatkan sebelah kanan. Misalkan kita kas keluarnya kan karena bayar listrik misalnya, ya. Membayar listrik. Kalau membayar listrik berarti yang paling kelihatan uang kita berkurang. Nah, uang kita berkurang, tempatkan di kiri atau kanan. Nah, kita ingat rumus yang tadi ya. Kita ingat rumus sebelumnya. Rumusnya adalah kalau aset bertambah sebelah kiri. Kalau aset berkurang, harta berkurang, posisinya sebelah Sebelah kanan, Pak. sebelah kanan. Kemudian kita berbayar beban listrik. Beban berarti kan bebannya atau biaya ya. Kalau orang umum bilangnya biaya listrik. Kalau di akuntansi kita mengistilahkan dengan beban ya. Beban ini maksudnya ya kayak beban listrik, kayak biaya listrik, biaya gaji itu kita bilangnya kalau di akuntansi lebih biasa dipakai namanya beban gitu ya. Berarti tadinya kita nggak ada biaya listrik, kemudian sekarang kita harus bayar ya, bayar listrik. Berarti biayanya bertambah atau berkurang? Eh,
Menjadi nambah ya. Tadinya nggak ada, sekarang ada. Berarti biayanya nambah atau bebannya nambah. Beban bertambah, tempatkan sebelah Kanan. beban bertambah sebelah ini Kiri, kiri Pak. ya. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Ini adalah penerapan ya persamaan akuntansi ya. Yang di sebelah kiri beban dan aset, di sebelah kanan utang, modal dan pendapatan ya. Jadi ini aplikasinya nanti seperti itu ya. Dilihat uangnya bertambah atau berkurang. Kalau bertambah, uang bertambah nanti pasti posisi sebelah kiri ya. Kemudian Izin bertanya, Pak. ya, Izin bertanya, Pak. silakan Pak Taufik Hidayat. Silakan Iya, Bapak. kan kami kan dari BUMDes itu kan ada penyertaan dari modal desa. Mm-mm. Berarti dengan penulisan di jurnal itu penyertaan modal saldo awal itu berarti bukan masuk ke aset ya Pak ya ke kiri. Terus yang di Mm-mm. kanan itu sebagai modal awal itu juga masuk ya Pak. Betul, ya Jadi betul menurut saya sekali. macam itu Pak. Ya, betul begitu Pak Ya. Taufik ya. Nah, Menerima uang dari desa sebagai penyertaan modal berarti iya, kita dapat harta berupa uang, berarti aset itu. aset bertambah ya. Iya. Nanti mencatatnya berarti uang atau kas tunai di sebelah kiri, Ya, kemudian uh, dapat saldo awal. uangnya dari mana nih? Dari modal, dari penyertaan modal desa. Berarti modalnya bertambah. Kalau modal bertambah nanti tempatkan sebelah kanan. Ya, akuntansi itu kan hanya ada dua tempat ya, kiri dan kanan ya. Kalau yang satu sudah diisi, sebelah kiri sudah terisi, nanti yang satunya pasti di sebelah yang kanan, kan gitu Pak ya. Oh ya. Betul Pak Taufik. Ya, Jadi penulisan akunnya itu kita terima dari dari bank atau kas tunai Pak nanti di akunnya itu ya nanti ya Bapak, Pak Taufik terimanya berupa uang tunai atau uang atau di rekening. di rekening Pak. Nah, kalau di rekening berarti nanti dicatatnya kas bank, kas di bank. Nanti Kas di bank Pak. betul. Oh, iya, iya. Oke Pak, makasih Pak. Misalnya Pak Taufik. Ada lagi, silakan. Ini Pak, mau tanya Pak. Ya, mungkin kalau dua perangkat, zoom-nya yang satunya dimatikan apa? Volumenya. Ya. Silakan Pak Cikoi Zenfree ya. Ini kan ada, saya lihat ini kan kode dan nama akun ini kan ada dua Pak. Ada Hmm. kartu tunai. Contohnya Mm-mm. pendapatan tiket. Nah, Mm-mm. pendapatan itu maksudnya apa itu Pak? Pendapatan tiket, Iya, kan itu ada contoh yang di awal tadi kan ada pendapatan tiket. Nah, yang dimaksud mm-mm. dengan pendapatan tiket ini yang pendapatannya bagaimana itu Pak? Ah, ini kalau ceritanya Bapak dan Ibu punya usaha wisata ya. Misalkan ada kayak ini di Ponggok ceritanya nih, di Ponggok Klaten ini. Ponggok Klaten itu kan usaha utamanya itu wisata air ya, wisata kayak kolam gitu. Kolam air, kolam ya. Kolam renang, kolam renang. Jadi mereka pemasukannya ya berupa dari tiket masuk ke lokasi wisata ya. Jadi pendapatan tiket wisata maksudnya ini untuk BUMDes yang usahanya berupa mengelola tempat wisata. Ya, itu kan dia berarti kalau ada wisatawan mau masuk ke wisata kan harus membayar tiket ya. Itu maksudnya Pak Zen Oh, Free. soalnya baru ngeliat ini kok ada pendapatan tiket. Nah, sementara kita saat ini kan masih di Ketapang ini Pak, belum ada hasilnya. Betul ya. Ya. Nah, ada lagi silakan Bapak dan Ibu. Ya, Eh, Bapak dan Ibu nanti saya sudah sempat mengirim kemarin ya, atau nanti saya kirim di grup deh apa eh, materinya. Kemarin sudah sempat saya kirim atau nanti saya titip lewat Pak Irawan ya, nanti biar di-share ke teman-teman ya. Kalau yang kemarin belum sempat mendapat materinya ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi untuk hari ini ya targetnya adalah untuk memahami yang ini ya, memahami penempatan
di kiri, apakah mencatatnya di kiri atau di kanan ya. Ini sementara baru ada satu contoh ya. Nanti contoh-contoh lainnya ya, contoh-contoh berikutnya nanti sementara Bapak dan Ibu bisa sambil dipelajari dulu ya. Nanti Jumat depan akan kita membahas ini ya, membahas untuk nah ini contoh-contoh yang lebih banyak ya. Ini sudah ada juga sih jawabannya ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa dipelajari dulu ya, di rumah di BUMDes. Nanti kita Jumat depan nanti saya akan membahas yang ini ya, contoh-contoh eh, yang berikutnya yang lebih lengkap ya. Jadi untuk hari ini targetnya sekali lagi adalah Bapak dan Ibu menghafal ini ya. Ini harus dihafal ini ya. Ini harus dihafal ya. Jadi yang harus dihafal adalah posisi normal ya atau saldo normal ya. Nah, baris yang ketiga ini ya. Jadi beban dan aset di kiri ya, kemudian utang, modal, pendapatan di kanan ya. Kemudian sebagai penutup saya akan menyimpulkan ya Bapak dan Ibu untuk ya pencatatan semua transaksi ya, transaksi apapun ya, apakah berusaha berupa jasa, berupa usaha perdagangan, atau berupa nanti ketahanan pangan ya. Nanti Bapak dan Ibu ya panduan dalam mencatat di akuntansi dipakai aplikasi Excel yang dari Pakistan. Patokannya adalah kalau ya kalau beban, kalau berupa beban dan aset, ya, kalau berupa beban bertambah, ya, kan kalau di ketahanan pangan kan akan ada membayar pakan, ya, membeli pakan misalkan, ya, membeli pupuk, ya, itu kan berarti beban bertambah, ya. Kalau beban bertambah, maka catat dia tempatkan di sebelah kiri. Kemudian kalau aset bertambah, misalnya menerima uang tunai atau membeli peralatan, berarti kan kita tadinya nggak punya alat, sekarang punya alat. Berarti aset bertambah. Kalau aset bertambah, tempatkan di kiri. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu ya, kalau menerima modal dari desa seperti tadi ya, modal dari desa tadinya modalnya nggak ada, ya sekarang ada modal, maka tempatkan mencatat modalnya di sebelah kanan. Ya. Kemudian kita menjual barang ya, menjual barang ya, berarti uangnya dicatat di sebelah kiri, kemudian pendapatan penjualannya ditempatkan di kanan ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau sebaliknya, misalkan transaksinya menyebabkan asetnya berkurang, ya misalnya membayarkan kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang berarti kalau bertambah di kiri, kalau berkurang tempatkan di kanan gitu ya. Jadi kalau dia tambah di kiri, berarti kalau dia berkurang di sebelah kanan. Demikian Bapak dan Ibu untuk hari ini ya. Materi utamanya adalah persamaan dasar akuntansi ya, yang merupakan ya kunci bagi Bapak dan Ibu, bagi kita untuk menempatkan suatu akun itu akan diposisikan di kolom sebelah kiri atau di sisi sebelah kanan. Baik, demikian Bapak dan Ibu untuk materi hari ini ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan membahas contoh-contoh transaksi yang lain ya. Adapun untuk yang spesifik ke ketahanan pangan nanti di pertemuan yang berikutnya setelah Bapak dan Ibu sudah cukup memahami transaksi-transaksi yang secara umum ada di BUMDes apa di perusahaan ataupun di BUMDes secara keseluruhan itu ya sebelum ketapang ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu ya atas kehadirannya dan atas perhatiannya ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kemudian eh, kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kita closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Mainnya, weh. Halo, Kapan itu? halo. Terima kasih Pak Kodirin pencerahannya. Kami Pak Aryono. Selama ini kadang-kadang teman-teman pada bingung yang nggak kenal akuntansi kan, jadi ya alhamdulillah kan sedikit agak terbuka jadinya. Oke. Harus pelan-pelan, Pak. Iya Pak, betul Pak. Ini ada sesi kedua Pak, sore ini enggak? Enggak, Pak. Saya sengaja Nggak ada ya? bikin sebentar-sebentar aja biar enggak pusing teman-teman. Terima kasih buat teman-teman Musirawas, baik BUMDes ataupun teman-teman pendamping, tenaga ahli yang ikut gabungan pada sore hari ini, siang hari ini. Semoga tetap semangat ya belajar akuntansinya. Jadi baik pembukuannya nanti kita untuk BUMDes Musirawas. Tetap semangat. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Izin untuk saya end meeting untuk semuanya. Siapa? Terima Oke, kasih. Oke, sami-sami Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.